gitu, Emo. Mbak. Nggih. Oke, luar Jadi biasa. tetap semangat, Tetap semangat. walaupun halangan rintangan apapun yang terjadi tetap di memo. Oke, berarti halo, selamat pagi Sobat Mimo, kembali lagi dengan podcast Mimo. Hari ini saya senang sekali karena kita akan berbincang dengan tamu spesial. Hari ini saya kedatangan Pak Imam, Biro Situbondo. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat selalu, Mbak. Alhamdulillah. Bagaimana perjalanannya ke Malang Pak hari ini? Perjalanan ke Malang alhamdulillah lancar, Mbak. Dari Lancar. situ Bondo jam setengah 4 pagi, Mm-mm. nyampe di Malang sudah jam 7. Jam 7. Jam 7. Langsung ke sini ya Pak? Langsung ke Sudah kantor. jalan-jalan belum Pak? Belum, Belum. karena tujuan dari situ Bondo dipanggil oleh kantor langsung ke kantor. Langsung ke kantor. Oke. Ini nanti langsung balik atau mau jalan-jalan dulu di Malang? Biasanya hampir ke Mbak, di sini ke mana alun-alun, Alon-alon. ya ngopi, setelah itu langsung ke situ Bondo nanti. Oke, hari ini langsung balik ya Pak? Ya langsung. Oke, luar biasa. Terima kasih Oke. Pak Imam atas kedatangannya. Hari ini kita mau bincang santai Pak, ngobrol santai tentang perjalanan karirnya Pak Imam gitu. Oke. Boleh Pak diceritakan dulu tuh awalnya seperti apa dan adakah motivasi dulu tiba-tiba menjadi biro gitu Pak? Oke. Monggo. Di memo ya. Iya, betul. Iya. Ini Mbak, perjalanan karir kami di dunia jurnalistik. Oke. Pada tahun 2006 awalnya kami di media, yaitu media SKM, Surat Kabar Mingguan. Ya, berjalan waktu hingga tahun 2013 diperkenalkan oleh senior saya, yaitu Bapak Edi Sutipyo, dengan pimpinan Memo Bapak Prayogi Pangestu di Bondowoso waktu itu. Nah, alhamdulillah dari beberapa koran yang sudah dibawa, kami tertarik begitu untuk bergabung di media koran Memo. Waktu itu Memo Arema masih. Arema. Iya, Memo Arema. Oke. Akhirnya sepakat 3 hari langsung bergabung. Begitu. Wah. Iya, Oke. alhamdulillah. Sampai sekarang ya, Pak? Sampai sekarang. Sudah berapa tahun ini, Pak Imam? 2014, ya 14 sampai 2025 sampai sekarang. Sudah lumayan, Mbak. Lumayan ya, luar biasa. Masih tetap bertahan. Tetap bertahan. Ya. Pak, dari tahun 2015 itu sampai sekarang 2025, gimana Pak gabung di Memo X gitu? Apakah ada sesuatu hal yang baru ataupun apa? Diceritakan boleh, Pak? Iya, Mbak. Terima kasih. Jadi sejak bergabung dari awal di Memo X, ya begini perjalanannya, Mbak. Apa ya? Selalu semangat lah. Artinya semangat, iya. Walaupun dipanggil kapan saja oleh pimpinan direktur ke Malang, walaupun ke Batu, kami tetap trust leader begitu. Luar biasa. Iya, karena kalau tidak ada Memo, kami bukan siapa-siapa. Karena awalnya mulai tahun 2006, kami dipandang sebelah oleh rekan-rekan wartawan yang ada di Kabupaten Situbondo. Karena mengikuti SKM waktu itu, Surat Kabar Mingguan. Majalah begitu ya. Iya. Alhamdulillah sejak Imam itu dipercaya dengan pimpinan untuk pegang Memo, dan langsung saat itu langsung dijadikan pimpinan biro. Walaupun senior saya, Bapak Edi almarhum itu lebih senior dari saya begitu, tapi kantor mempercayakan kepada kami begitu. Oke. Ya, jadi tanpa Memo kami tidak bisa besar, Mbak. Artinya apa ya? Memo segalanya sudah untuk branding di Kabupaten Situbondo gitu. Wah, keren sekali Pak Imam. Pak, dalam perjalanan itu tadi ya, sekarang jadi pimpinan biro di Situbondo. Apakah ada tantangan, Pak, yang biasanya Bapak hadapi, dan itu bagaimana Bapak mengatasi hal tersebut? Iya. Soal tantangan, Mbak, ada sih. Ada, walaupun dari segi finansial. Misalkan pengalaman kami kerjasama advertorial dengan DPRD Kabupaten Situbondo sekitar 3 tahun yang lalu. Ada sekitar hampir 20 jutaan kami tidak terbayarkan oleh DPRD Situbondo karena perubahan dari humas DPRD
yang awalnya itu komitmen untuk mengiklankan kepada Memo, akhirnya kami publis, kami muat iklan itu. Nah ternyata di perjalanan bulan ketiga ada pergantian. Nah di saat ada pergantian itu kami tidak dibayar begitu. Sampai saat ini DPRD Kabupaten Situbondo sudah kami klaim. Bagaimana caranya, cuma ya katanya nantilah bisa ke depannya bisa kerjasama kembali. Jadi tantangan terkait berita iklan, Mbak. Itu dari DPRD, dari salah satu instansi rumah sakit RS Rumah Sakit Besuki waktu itu. Sekarang RSUD Besuki. Kami juga tidak dibayar. Iklan ADV 2 kali tayang itu 5 juta. Nah, akhirnya sampai saat ini, Mbak, direkturnya sudah meninggal. Ada tanggungan 5 juta, yang DPRD 20 kan 25 juta. Nah, itu tantangan kami, akhirnya melekat hutang pada kantor. Nah, itu tanggung jawab kami. Oke. Semasa kami bekerja di kantor Memo, ya kami akan nanti sedikit-sedikit akan carikan solusi begitu. Oke, Pak. Itu Jadi tantangannya. di iklan itu tadi Ya, ya, di Pak ya. iklan dan berita advertorial itu, Pak. Oke, semoga cepat terselesaikan ya, Pak Imam. Ya, semoga Amin. juga para pemangku di sana di Situbondo, khususnya direkturnya yang sekarang sudah kami tindak lanjuti kemarin, saya kirimkan surat. Semoga terbukalah hatinya juga Pemkab Situbondo Oke, bahwa RSUD Besuki punya tanggungan juga. tanggungan. Oke. Yang kedua, DPRD yang kemarin pergantian humas itu juga bisa memikirkan bahwa Memo nantinya bisa ditambah di PAK sehingga bisa melunasi hutang tersebut. Semua. Iya, begitu. Oke. Siap, Pak Imam. Iya. Pak, yang dari tantangan itu tadi ya, Pak ya. Dengan Bapak juga mencari jalan solusi gitu. Tapi apakah ada sebuah alasan Bapak masih bertahan gitu, Pak? Maksudnya apa yang memotivasi Bapak gitu? Oke. Ya. Untuk bertahan walaupun halangan rintangan di media Memo, kami tetap bertahan, tetap semangat. Oke. Walaupun dari kantor kadang-kadang ya tidak dikirimi koran atau gimana, mungkin ya kesalahan pada kami biru. Tapi tetap semangat, tidak ada kata mundur di Memo begitu, Memo. Pak. Nggih. Oke, luar Jadi biasa. tetap semangat, Tetap semangat. walaupun halangan rintangan apapun yang terjadi tetap di Memo begitu. Oke, berarti kita harus jalanin ya Pak Iya, dulu Pak ya. jalanin ya. Oke. Karena pengalaman sudah arah bintang, tetap di Memo tetap. Tetap di Memo. Iya, tetap. Luar biasa. Pak Imam, tadi kan sudah menceritakan ya perjalanannya dan juga ada tantangan yang dihadapi. Boleh Pak diceritakan apakah ada kisah unik, kisah yang lucu gitu Pak saat berkarir di Memo X gitu selama menjadi biro gitu Pak. Oke, Mbak. Ada sih dari perjalanan kami saat peliputan dulu di salah satu rumah sakit milik pemerintah di Kabupaten Situbondo. Saat melakukan peliputan kejadian laka, korban laka. Oke Pak. Nah, kami masuk, Mak. Ternyata namanya wartawan kan ambil publikasi langsung. Ya. Ternyata kami dilempar oleh salah satu keluarga. Dilempar pakai tempat bekasnya air gitu. Aduh, Aqua itu. Aqua. Iya, kami dilempar. Kami kaget, Pak. Bersama kami waktu itu rekan dari Jawa Pos Habib itu. Saudara Habib. Akhirnya si Habib itu lari. Saya tetap saya samperin begitu. Ada apa, Pak? Ngapain di foto-foto? Pak, kami dari wartawan, ini etikat kami. Kami melakukan peliputan. Dan itu pun kami nanti blur. Gitu kan. Nah, apabila Bapak tidak berkenan atau dari humas rumah sakit, nantinya kami tidak kasih foto. Begitu. Yang penting kami mengetahui bahwa kejadian laka seperti ini, bahwa korbannya seperti ini. Jadi kan kami harus fakta di lapangan begitu. Betul. Ya. Ya. Jadi tidak asal dari informasi Facebook maupun medsos lainnya, kami melakukan publikasi, tidak. Kami harus turun kepada lapangan bahwa korban laka begini. Setelah dari korban ke pihak APH, kami konfirmasi. Jadi biar berita itu biar berimbang begitu, Mbak. Gitu. Oke. Itu kejadian unik menurut kami. Ya. Dilempar oleh salah satu narasumber. Waduh. Gitu. Berarti Bapak itu setiap hari turun ke lapangan gitu ya, Turun Pak Imam ke ya? lapangan, Pak. Wah, oke. Itu ada wartawan berapa, Pak? Di Memo. Situbondo?
Memo di Memo. Situbondo hanya 2, Mbak. Hanya 2, Hmm. kami dan anak kami, As'ad Suhaidi Anwar itu. Oke, oke Bapak. Dan tadi Bapak juga bilang kalau misalnya sekarang media sosial gitu ya Pak ya. Oke, Maksudnya kita meliput terus langsung kayak dipublikasi gitu Pak ya. iya, Dan Pak Imam, tentang hal tersebut Bapak, sekarang itu kita sudah di era digitalisasi ya oke. Bapak. Sekarang kita juga menggunakan media sosial untuk menggunakan itu. Dan saya lihat-lihat Pak Imam juga aktif di media sosial ini ya. Aktif juga, Mbak. Iya, Aktif, terutama di TikTok itu. di TikTok, Iya, di TikTok. betul. Nah, itu menurut Bapak, apakah ada dampak positif, dampak negatifnya, dan sudut pandang Bapak dengan adanya media sosial ini tuh sekarang seperti apa Pak? Ya. Kalau menurut kami Mm-mm. memang ada sisi positif dan negatifnya, Mm-mm. Mbak. Oke. Karena kalau misalkan di memo, Mm-mm. TikToknya memo, itu kan sudah artinya menyatu dengan media Memox. Jadi TikTok yang di upload di koran Memox juga di TikTok Memox, saya kira ada payung hukumnya itu. Mm. Jadi kalau misalkan medsos atau TikTok lainnya yang tidak ada payung hukumnya, itu saya kira berdampak negatif. Oh, Karena asal share kadang-kadang mm. kejadiannya kapan, sehingga membuat masyarakat itu rancu, ragu. Mm. Kejadian 4 hari diposting sekarang. Oke. Nah, jadi kan bertanya, banyak kadang-kadang masyarakat langsung mencari kepada TKP, ternyata berita itu atau kejadian itu 4 hari sudah. Mm. Nah, itu sesi negatifnya, kan kasihan kepada Oke, masyarakat. oke, oke. Jadi kalau di memo, misalkan memo itu liputan sekarang, Mm. TikToknya sekarang, live Mm. ataupun upload dari koran, itu kan bisa dipertanggungjawabkan begitu. Oke, Begitu. oke, 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 Oke. Pak. Jadi memang dengan menggunakan media sosial kita juga di memo ini juga apa Pak ya? Maksudnya ngambilnya jangan ngawur karena Iya, nanti ya iya, publik itu juga bisa ragu tadi Pak ya. betul, bisa ragu. Oke, luar biasa. Makanya saya akan begini, Mbak. Jadi Mm-mm, mm, instansi pemerintah, mm-mm, kabupaten maupun wali kota, mm-mm, Pemkot, mm-mm. jangan langsung pakai medsos lah begitu. Oh, oke, oke, Iya, oke, oke. karena kenapa? Kesuksesan mulai dulu, medsos kan baru. Betul, betul. Nah, dulu Iya, kan iya. kalau tidak ada koran, Mm-mm. tidak bisa Nggak bisa. kemajuan. Iya kan begitu. Mm-mm. Jadi harusnya imbang, koran harus tetap diutamakan begitu. Utamakan. Oke. Oke, luar biasa Pak Imam. Pak, boleh juga disampaikan, tadi kan sudah harapannya ya untuk kedepannya Memo X Pak Imam mau seperti apa gitu Oke. Pak. Iya. Jadi Mm, harapan kami ya mm, ke depan Memoik tetap semangat, tetap eksis dan ditambah lagi timnya sudah yang artinya lebih berpower yang muda-muda seperti anak muda berkreasi ini kan. Iya. Jadi lebih ditambah harapannya kepada Bapak Direktur nantinya ide-ide karyawan yang muda-muda itu nantinya bisa juga Oke. menambah Memoik ke depannya bagaimana lebih mengikuti zaman era Oke. digital begitu. Betul, oke. Jadi harapannya begitu, Mbak. Ah, ah. Nah, untuk hal lainnya saya kira sudah cukup. Pak Prayogi sudah cukup membina kami, caranya bagaimana di lapangan, walaupun ya sedikit ada pemangkasan Iya. dana anggaran di pemerintah daerah. Mm. Pimpinan sudah mengajarkan kami bahwa kami tidak harus meminta-minta kepada instansi begitu. Oke. Begitu Iya. ya. Harapan untuk Pak Yogi juga boleh nih, Pak Imam. Ya, harapan untuk Bapak Direktur ke depannya, Iya. saya kira satu permintaan saya, Mbak, Iya. BPJS Ketenagakerjaan, semua karyawan kru wajib didaftarkan. Itu harapan Oke. kami. Karena Iya. kenapa? Kan bekerja di kantor di sini. Iya. Nah, apabila nanti terjadi misalkan maaf ya sedikit lecet, itu bisa diklaim BPJS Oke. Ketenagakerjaan karena kita kan tenaga kerja di sini. Iya. Alhamdulillah biro-biro juga didaftarkan oleh pimpinan begitu. Iya. Itu harapan kami. Harapan. Iya. Oke, siap Pak. Semoga kedepannya Pak Yogi. Pak, tadi satu lagi Bapak, karena tadi Pak Imam juga sempat membicarakan tentang anak muda sekarang gitu ya Pak. Oke. Boleh Pak dikasih nasihat kami untuk kedepannya dalam mungkin menggunakan media sosial ataupun apa yang harus kami lakukan gitu. Nasihat untuk anak muda sekarang gitu Pak. Iya. Oke. Untuk nasihat saya kira sama sih. Mm-mm. Tetap semangat sudah. Utamanya semangat. Mm-mm. Eh,
kita melangkah dari pengalaman. Saya hanya punya semangat dulu, Iya. semangat pengalaman pas leader kepada pimpinan sudah sukses, Oke. begitu. Jadi jangan sampai letih lesu gitu kan. Harus tetap semangat. Tetap semangat. Saya juga dulu seperti itu. Iya, iya. Saya sebelum pegang memo tidak dikenal masyarakat, Pak. Tidak dikenal oleh para instansi pejabat maupun TNI. Sejak di memo, saya hanya modal semangat, trust sama Pak Yogi, sudah alhamdulillah. Begitu. Luar biasa. Iya. Jadi jalanin dulu ya Pak ya. Jalanin dulu, Jalanin iya. dulu. Maka nantinya hasil pasti akan terjadi Tadi. begitu. Oh, Ya. Oke. Pak Imam, terima kasih banyak Oke. ya Pak ya. Siap. Ya mungkin ke depan teman-teman bisa main ke situ Bondo ya Pak ya. Ya, saya tunggu di situ Bondo ya. Siap Pak. Alhamdulillah. Dengar-dengar tapi kalau misalnya kita main ke situ Bondo, itu bensinnya gratis, ya. Nah, Gimana itu Pak? alhamdulillah kalau teman-teman kantor ke situ Bondo, Iya. kalau berapa mobil gratis bensin. Wah, beneran ini Pak. Benar. Karena kami bukan apa ya, kami bukan mitra dari BUMN bukan. Iya. Kami juga punya usaha di Oh. situ Bondo. Nantinya dari usaha itu kami sisihkan untuk kru maupun pimpinan apabila di situ Bondo. Wah, keren banget. Teman-teman nanti kita ke situ Bondo ya, bareng-bareng ya. Siap. Tak tunggu. Oke. Terima kasih ya Oke, Pak Mbak. Imam sudah meluangkan Oke. waktunya, sudah jauh-jauh dari situ Bondo ke Kota Malang ya, Siap, ke siap. kantor Memo X. Siap. Semoga di lain waktu kita bisa berbincang lagi ya, Ya, Pak Imam ya. amin, alhamdulillah. Terima kasih banyak Terima kasih, Bapak, Mbak. semoga sehat selalu. Amin. Baik Sobat Memo, terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya. Ojo lali lur, subscribe, like, dan komen. Sip lur.